Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana kita membahas tentang terapi okupasi untuk anak-anak disabilitas. Nah, masih bersama saya Irfan. Nah, tentu kita akan berbagi informasi terkait dengan bagaimana sih membuat program terapi okupasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program terapi okupasi untuk anak-anak tunadaksa atau anak-anak yang mengalami gangguan motorik. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui teman-teman, mungkin kalian pernah membaca di literatur atau mungkin dari artikel atau mungkin dari buku, atau mungkin kalian mendapatkan informasi dari manapun aja, ya, bahwa anak-anak tunadaksa atau anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik itu memiliki berbagai jenis ya, maksudnya memiliki berbagai kategori tergantung di mana letak gangguan itu terjadi ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa contoh, misalnya ya, itu seperti club hand, yaitu kekakuan pada tangan ya, atau mungkin club foot ya, kekakuan pada kaki ya, atau mungkin gangguan fungsi motorik yang lain. Itu banyak sekali jenisnya, tergantung diletak pada bagian mana dia itu mengalami permasalahan, entah itu ada di tangan, di kaki, fungsi motorik kasar, motorik halus, kekakuan otot, atau mungkin kerusakan otot atau apa. Nah, itu istilahnya banyak sekali. Nah, kalian mungkin bisa membaca sumber-sumber dari manapun itu ya, karena juga nggak mungkin saya jelaskan satu persatu di video ini, karena nanti rentang waktunya juga bisa jadi cukup besar ya. Nah, secara sekilas mungkin kita cukup membahas bagaimana sih penerapan terapi okupasi itu sendiri. Oke, jadi gini teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa ketunadaksaan itu atau gangguan fungsi motorik itu terjadi itu disebabkan karena berbagai hal ya, entah itu terjadi sejak lahir ya, atau mungkin ketika masih dalam kandungan, atau mungkin setelah lahir. Artinya karena seseorang itu mengalami penyakit tertentu, atau seseorang itu mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kerusakan pada syaraf-syaraf tertentu yang berdampak pada fungsi motorik. Nah, jadi hal ini tentu berkaitan erat dengan anatomi otot, atau mungkin anatomi syaraf, atau mungkin anatomi tulang ya, pada seseorang ya, pada manusia. Nah, tentu yang paling mengetahui ini adalah yang paling menguasai dan mengetahui, dan tentu memang juga harus ahlinya, itu adalah orang-orang medis ya, yaitu dokter. Nah, karena yang mengetahui dan ahli tentang hal ini itu adalah dokter ya, tentu juga yang memberikan treatment itu juga adalah orang-orang yang berkaitan dengan dokter itu sendiri, yaitu terapis. Nah, jadi jika kita memberikan penanganan yang berkaitan dengan permasalahan fungsi motorik, fungsi syaraf, atau mungkin fungsi gerak tulang atau apapun, nah ini juga harus orang-orang medis, karena mereka yang paling mengetahui dan mereka itu adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Jadi kalau kalian ini adalah seorang guru, atau mungkin kalian ini adalah orang tua dari anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik, atau kalian dari bagian dari keluarga, nah kalian tidak boleh ya, ini sebagai pengingat ya, ini tidak boleh sembarangan membuat program penanganan terapi okupasi untuk anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik. Nah, kecuali jika kalian mau menerapkan ini sudah melalui koordinasi dan pengawasan tenaga medis, atau dalam arti orang-orang yang ahli ya. Karena sebagai contoh gini ya, sebagai contoh kamu pengen memberikan program masas nih ya, masas untuk melemaskan otot
tangan karena seseorang ini mengalami club hand misalkan gitu ya. Kamu berikan massage ya biar otot di tangannya ini lemes sehingga dia bisa menggerakkan tangannya kembali. Nah ini nggak boleh ya, ditakutkan apa? Kalian tidak mengetahui anatomi otot dan juga syaraf di tangan tersebut, takutnya justru malah merusak susunan saraf atau susunan otot-otot ya, bukannya memperbaiki tapi justru malah memperburuk keadaan. Nah ini jangan sampai, karena kita tidak tahu. Nah saya sendiri kan bukan orang medis nih, jadi tidak bisa menyarankan. Nah tentu saya hanya bisa mengingatkan bahwa ini bukan ranah kita, kecuali jika kita mau memberikan program ini itu melalui pengawasan dan anjuran dokter. Misalkan di rumah ini dilatihkan dengan massage, seperti apa massage yang dapat dilakukan oleh keluarga. Jadi teman-teman, banyak sekali program yang mungkin diterapkan oleh tenaga medis ya, yaitu terapis yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik. Dalam arti itu juga bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang ada ya, baik itu entah contoh latihannya adalah pelemasan otot atau mungkin dengan treatment tertentu yang kurang lebih itu tadi ya, memaksimalkan sisa-sisa kemampuan yang ada agar si anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik ini dapat beraktivitas selayaknya anak-anak pada umumnya. Nah, namun demikian mereka dapat secara leluasa mengembangkan program karena memang mereka itu punya keahlian khusus dalam menyusun program ini. Jadi mereka membuat program itu tidak asal-asalan, jadi sesuai dengan anatomi syaraf, anatomi otot, dan mereka tahu bagaimana kemampuan gerak ini dapat dimaksimalkan. Nah, kita sebagai orang tua atau kita bagian dari keluarga atau mungkin kalian itu salah satu guru ya yang mungkin berperan mendidik anak-anak dengan gangguan motorik atau anak-anak tunadaksa di lingkup sekolah, tentu kita juga harus dapat berperan dalam memberikan program kepada anak ya, yang tujuannya untuk memaksimalkan potensinya dia. Nah, banyak sekali contohnya. Kalau misalkan kalian searching atau browsing di internet ya, banyak kalian bisa menemukan gambar-gambar atau video-video para penyandang gangguan motorik ini. Mereka punya kemampuan yang justru tidak dapat kita bayangkan, seperti halnya ya anak-anak yang mungkin nggak punya tangan ya, mereka nggak punya tangan tetapi masih bisa melukis menggunakan kakinya ya. Nah, tentu bukan berarti kita di sekolah tidak boleh menerapkan program terapi okupasi ya, boleh-boleh saja. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita kalau memberikan latihan-latihan atau treatment kepada anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik ya, misalkan kita mau memanfaatkan paralel bar. Nah, apa kalian sudah pernah tahu nih istilah paralel bar seperti gambar yang ada di sini nih? Nah, ini paralel bar ya. Nah, ini paralel bar itu untuk berlatih berjalan. Ada juga berbagai jenis alat-alat atau alat bantu yang digunakan untuk sebagai sarana berlatih anak-anak tunadaksa ya, tentu banyak jenisnya, tidak dapat kita tampilkan satu persatu. Mungkin kalian juga bisa mencari literatur agar kalian bisa membaca alat apa saja sih yang umum digunakan untuk latihan anak-anak tunadaksa atau anak-anak dengan gangguan motorik. Nah, itu tadi, ketika di sekolah kalian ternyata punya sarana prasarana seperti itu, kalian bisa berkoordinasi dengan terapis ya, yang menangani murid kalian di sekolah atau menangani anak-anak kalian. Mohon maaf, maksudnya di rumah sakit ya, yang menangani di rumah sakit atau di lembaga terapi. Kalian bisa berkoordinasi dengan dokter ataupun terapis itu tadi. Nah, kira-kira jika di sekolah kalian itu punya paralel bar dan kalian punya peserta didik yang mengalami permasalahan pada fungsi gerak kaki, nah,
kira-kira program apa yang dapat diterapkan di sekolah? Bagaimana kalian dapat memanfaatkan paralel lebar itu tadi untuk melatihkan anak-anak berjalan? Nah, bagaimana step by stepnya? Nah, kalian perlu berkonsultasi. Jadi tidak boleh asal-asalan langsung kalian ajak latihan. Oke, berarti latihan berjalan itu menggunakan paralel lebar itu gini caranya. Ya udah, itu nggak boleh ya. Takutnya apa? Kita bisa keliru membuat program karena ini berkaitan dengan syaraf ya, berkaitan dengan otot. Ini sangat riskan sekali ya, karena jika nanti terjadi kesalahan bisa berakibat yang fatal. Maka dari itu, kalaupun di sekolah kalian atau di rumah itu punya fasilitas-fasilitas itu tadi, kalian perlu berkoordinasi dengan tenaga ahli ya, terkait dengan program-program yang dapat kalian berikan di sekolah ataupun di rumah. Nah, tentu di samping itu, karena kita itu sebagai orang tua atau kita sebagai guru, kita juga dapat berperan aktif bagaimana memaksimalkan potensinya. Ya, dalam arti misalnya kita mau membuat program latihan motorik halus nih bagi anak-anak yang punya permasalahan motorik halus. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, mungkin bagi anak-anak yang tidak memiliki kedua tangan ya. Tapi mau nggak mau kan anak-anak tetap harus belajar ya, termasuk belajar menulis ya. Nah, bagaimana sih kita melatihkan motorik halus yang ada ya untuk mereka ini bisa tetap belajar menulis ya. Tentu juga karena sisa jari-jari yang ada itu adalah jari kaki ya, berarti guru itu dapat berperan aktif membantu anak-anak untuk menggerakkan atau motorik halus yang ada di jari kaki untuk bisa berfungsi atau bisa beraktivitas menggantikan kemampuan tangan, yaitu bekerja untuk menulis. Jadi itu tadi. Nah, coba kalian browsing di internet, banyak sekali contoh anak-anak yang tidak memiliki kedua tangan tetapi justru mereka tetap bisa menulis dengan menggunakan kaki. Bahkan tidak sedikit pula mereka yang mampu melukis, mampu bermain alat musik ya, bermain gitar, bermain drum dan sebagainya. Mereka bisa memanfaatkan sisa kemampuannya. Nah, ini siapa yang punya peran, punya andil besar meningkatkan potensi mereka? Tentu tidak hanya tenaga medis yang memaksimalkan kemampuan fungsi motoriknya, tetapi guru di sekolah itu juga berperan aktif ya, punya andil besar bahwa mereka ini bisa melakukan hal-hal yang spektakuler seperti itu tadi ya. Jadi ini tergantung bagaimana kreativitas kalian ya. Intinya kalian harus bisa mencari tahu potensi atau bakat yang dimiliki anak, yang dimiliki peserta didik itu tadi. Lalu bagaimana kita memanfaatkan sisa kemampuan mereka untuk dapat menyalurkan bakatnya ya. Bakatnya di olahraga, bagaimana anak-anak ini yang tidak memiliki kedua kaki atau mungkin yang mengalami kelumpuhan, mereka tetap bisa menyalurkan bakatnya dalam bidang olahraga. Entah itu mereka basket menggunakan kursi roda, entah itu mereka bermain tenis meja menggunakan kursi roda, ataukah mereka itu beradu kecepatan dengan balap kursi roda. Dan mungkin yang umumnya kalian lihat orang-orang yang tidak mengalami gangguan motorik itu melakukan balap sepeda ya. Nah, jadi ini kalau anak-anak tunadaksa, anak-anak yang punya fungsi motor, masalah fungsi motorik, mereka bisa balap kursi roda. Nah, tentu banyak sekali jenisnya. Kalian harus mampu mengeksplorasi bakat dan minat anak-anak, dan kalian juga harus mampu membuat program-program yang kreatif yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, saya tidak bisa menyarankan satu persatu karena apa? Ya, tentu peserta didik atau anak-anak yang kita hadapi ini berbeda antara satu dengan yang lain ya. Mungkin saya punya peserta didik yang mengalami kekakuan pada otot kaki, tetapi bisa jadi kamu enggak ya, kalian enggak ya. Mungkin saya punya peserta didik yang mengalami kekakuan pada otot tangan misalkan gitu, tetapi kalian punya peserta didik yang masalah motoriknya ini berbeda. Jadi
saya tidak bisa menyarankan satu persatu. Jadi kalian harus bisa melakukan identifikasi baik itu potensi dan juga permasalahan yang mereka hadapi. Ya tentu ini nanti data yang kita punya terkait dengan kondisi seseorang tadi ya, sangat penting untuk kita menyusun program yang tentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, terapi okupasi untuk anak-anak dengan gangguan fungsi motorik itu sangat penting, sangat penting sekali ya. Karena apa? Terapi okupasi untuk anak-anak tunadaksa atau anak-anak yang mengalami gangguan fungsi motorik itu bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan atau sisa kemampuan pada fungsi motorik agar dapat berfungsi semaksimal mungkin dan dapat dimanfaatkan untuk beraktivitas selayaknya orang pada umumnya ya teman-teman ya, bahkan juga bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang ada ya. Jadi ini sangat penting. Namun demikian kita sebagai orang tua dan guru tidak boleh serta-merta mengembangkan program terapi okupasi di sekolah atau di rumah tanpa adanya pengawasan maupun rekomendasi dari tenaga ahli, yaitu dokter dan juga terapis. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Nah, kurang lebih demikian teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini ya, berkaitan dengan terapi okupasi untuk anak-anak tunadaksa atau anak dengan gangguan fungsi motorik. Nah, semoga bermanfaat video kali ini dan bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa berkembang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.